Halo semua, terima kasih sudah mampir ke channel YouTube saya. Nah, di video kali ini saya mau buat video cara transfer koin BNB ya, koin BNB dari dari toko kripto ke Trust Wallet. Nah, untuk kalian yang sudah punya BNB, jadi tinggal transfer. Tapi kali ini saya karena ada US dollar, jadi saya harus beli token BNB dulu di sini. Nah, untuk ini tokennya kita harus cek dulu ya berapa minimal pembelian pengirimannya. Coba saya lihat dulu, saya klik BNB penarikan. Karena kita melakukan penarikan, karena kita mengirim koinnya kita, jadi kita harus tarik koinnya kita ke Trust Wallet. Nah, di sini minimumnya 0,05 BNB. Jadi kalau misalnya di bawah 0,05 BNB ini nggak bisa diproses ya, seperti itu kalau di Binance. Dan terus di sini di toko kripto. Nah, di sini biayanya 0,005 BNB, kurang lebih 2000 lebih ya, 2000 rupiah. Dan saya coba cek tadi juga kalau misalnya saya melakukan swap dari BUSD, karena kalau kita ngirim token BUSD, kalau misalnya kita kirim token BUSD ini dengan pakai jaringan BEP20, Binance Smart Chain-nya BEP20 ini gratis ya. Nah, tapi ketika saya coba melakukan swap, nah kalau melakukan swap di sini dengan nah di sini saya coba BNB, saya swap ya, saya klik 50% BNB, di sini saya swap ke BUSD. Sebentar, masih sedikit. Oke, jaringan sedikit lambat. Nah, di sini hampir $1, makanya saya milihnya saya pilih ngirimnya BUSD aja daripada saya harus swap lagi kena $1. Oke. Untuk kalian yang udah punya akun Trust Wallet, mungkin yang belum punya akun Trust Wallet bisa buat juga dulu. Saya juga udah ada videonya cara buat akun di Trust Wallet. Nah, pertama kalian di Trust Wallet klik ke Binance Smart Chain. Habis itu pilih bagian receive, karena kita menerima ya Binance Smart Chain. Nah, untuk di toko kripto sendiri saya harus beli dulu token BNB ya. Nah, untuk BNB sendiri, entah kalian kalau punya BIDR itu nggak apa-apa, karena yang dikirim itu BNB, bukan pairnya ya, bukan pasangannya. Nanti walaupun pasangannya misalnya BNB rupiah, nggak masalah kayak gitu, itu tetap akan sampai ke Trust Wallet. Ini walaupun pasangannya BNB ETH juga nggak masalah. Nah, jadi sekarang saya akan beli dulu koin BNB USDT. Caranya simple, sama seperti biasa ya. Berarti antara jual sama beli. Kalau kita punya BNB berarti kita harus jual. Kalau kita punya US dollar berarti kita beli BNB. Nah, ingat minimum pengiriman adalah 0,5. Makanya saya akan melakukan pengiriman 0,58 BNB. Ini untuk ke pembelian, ingat kita harus ngambil yang instan, karena kalau enggak nanti masih nunggunya lama. Jadi kita harus ganti di sini 530.8. Kita beli memang rugi ya. Kalau kita ngejual juga kita harus milih yang bawah. Oke. Nah, ini biasanya langsung berhasil. Kalau di toko kripto terus saya bilang prosesnya agak sedikit lambat ya. Kalau dibandingkan dengan Binance, kalau Binance itu cepat prosesnya. Kalau kita transfer atau kalau kita transaksi di Binance. Nah, ini ada refresh, saya coba refresh, masih belum berhasil, padahal ini udah 3536 ya, ini 538. Kebetulan akun toko kriptonya cuma untuk transaksi, transfer, dan deposit aja. Kalau trading itu pakainya di Binance sama Huobi Global. Oh, toko kripto.
Nah, ini tadi saya udah lah. Ini 530.8 masih belum laku juga. Aduh, lamanya. Kalau kita lihat Pak di sini ini ada 64 BNB yang naruh yang ngejual di harga 530 ya. Ini bukan jaringan operator saya yang lambat ya, tapi dari toko kriptonya. Sorry toko kripto. Emang ini apa adanya. Lumayan lama. Oke kawan, sambil nunggu kalian kalau mau ngirim koin ke mana namanya, ke Trust Wallet, itu koin apa aja bisa ya, yang penting jaringan dasar di Trust Wallet itu adalah Binance Smart Chain BP20. Entah mau ngirim USDT juga bisa, Cardano juga bisa ya. Oh, finally. Akhirnya sudah terbeli, oke. Nah, sekarang step kedua. Nah, jangan lupa coba saya cek kalau misalnya di sini ada tas hariannya. Kalau kita beli token, nah nggak dapat tas hariannya. Tukarkan BIDR dengan koin-koin pilihan. Harusnya udah dapet ini. Oke, karena saya punya US dollar. Oke, harusnya saya tukar dengan US rupiah tadi. Oke, sekarang dari dompet kalian pergi ke BNB. Habis itu lakukan penarikan. Nah, ingat yang dipilih harus selalu yang di BEP20 ya, karena di apa namanya, Trust Wallet itu memakai BEP20 Binance Smart Chain. Klik aja maksimal 0,05 sekian. Nah, di sini ada biayanya 0,005. Jadi nggak ngaruh ya, nggak terlalu banyak. Nah, sekarang paste alamat yang tadi dan bisa dipastikan B10DF. Di sini kalau saya ngelihat B10DF. Nah, kenapa saya biarin di sini? Karena kalau misalnya kalian punya uang lebih, bisa transfer juga ke wallet saya ya. Oke, sekarang kita lakukan oke. Kirim email, kirim SMS. Saya buka email dulu. Nah, kalau di toko kripto kebetulan bagus nggak diisi nama ya. Kalau di aplikasi sebelah dia isi nama, jadi kadang harus diburamkan. Sekarang tinggal saya lakukan di sini, copy ya, ini ya. Oke, toko kripto. Salah, toko kripto. Oke, kirim. Saya juga harus nunggu apakah dari toko kripto ini prosesnya cepat. Kalau dari Binance itu ya seperti yang saya bilang sebelumnya, itu prosesnya lebih cepat. Kita lihat lagi saldo Binance Smart Chain di sini. Saya lihat dulu Trust Wallet. Nah, di sini saldonya 7,71. Mudah-mudahan ketika kita transfer di sini saldonya akan berubah. Kamu untuk kripto cepatlah. Kenapa kalian mau lama sekali? Oke, kita cek lagi story-nya di sini. Apakah ada perubahan dari pengirimannya? Masih dilakukan. Sambil menunggu proses terjadinya transaksi, kita coba refresh lagi. Oke, di sini masih belum kelihatan. Coba saya cek di Trust Wallet ya. Oke, Trust Walletnya udah berubah akunnya ya. Udah harganya, udah totalnya udah 0,7 BNB. Oke, itu aja video kali ini. Kalau misalnya mau transfer balik ke dari Trust Wallet ke toko kripto, simple banget, sama aja caranya. Kalian tinggal klik Binance Smart Chain di sini. Habis itu kalau kita menerima, otomatis kita receive. Kalau kita mengirim, berarti kita harus send. Nah, ingat di sini Trust Wallet ini base-nya ini Binance Smart Chain. Jadi kita juga ketika melakukan penerimaan di toko kripto, di sini kita melakukan setoran karena kita mengirim. Nah, selalu dicari Binance Smart Chain di sini, tinggal copy alamatnya, ini di copy, disalin. Habis itu di Trust Wallet
ini kalian tinggal paste di sini, habis itu misalnya maksimalnya berapa. Nah ini total tokennya kan tinggal total koinnya 38, jadi kita perlu biaya transaksi juga, jadi jangan semuanya dikirim. Misalnya dikirim 0,5 seperti yang tadi. Jadi habis itu kalian bisa tinggal continue. Nanti akan ada keluar biaya transaksi ya. Nah di sini untuk biaya transaksinya cuma 0,05 dolar ya. Ini 0,05 dolar. Habis itu tinggal confirm, itu akan langsung pergi ke dompet kalian, ke toko kripto. Oke, mudah kan? Ya, kalau ada pertanyaan bisa bisa tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk yang belum subscribe bisa subscribe dulu. Jadi bisa bermanfaat untuk saya berbuat video. Terima kasih, sampai ketemu di video saya selanjutnya.